Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat hujan lebat dan meluapnya air sungai, Kecamatan Barabai HST kebanjiran lagi. Rumah bertingkat di bantaran sungai kawasan Kelayan A Banjarmasin ambruk. Warga Kota Banjarbaru serbu kegiatan vaksinasi COVID-19 yang menyediakan bakso dan pengisian pulsa gratis. Bagian aspal, menyeberang aspal. Nah, setelah dilanda banjir pada 15 November lalu, Kecamatan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST kembali kebanjiran. Akibat diguyur hujan lebat dan meluapnya air sungai, sejumlah kawasan di Kecamatan Barabai HST kembali direndam banjir pada Minggu siang. Sejumlah warga lanjut usia yang rumahnya kebanjiran pun dievakuasi oleh petugas BPBD dan Polres Hulu Sungai Tengah dengan perahu karet. Informasi dari anggota Satlantas Polres HST, banjir yang merendam beberapa kawasan di Barabai ketinggian airnya berkisar 30 hingga 50 cm. Diperkirakan ketinggian air banjir akan terus meningkat, mengingat air sungai di Barabai masih meluap. Kembali kami laporkan situasi terkini di Kota Barabai. Tepatnya kami sekarang berada di tengah-tengah Kota Barabai, di Simpang 4 Manjang. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021. Untuk kondisi air sudah meluap dari bibir sungai, sudah masuk jalan dengan ketinggian kurang lebih 30 cm sampai 50 cm. Kemudian untuk kondisi pasar sendiri juga sudah terendam air dengan ketinggian yang sama antara 30 sampai 50 cm, sehingga untuk pasar berpindah ke jalan raya. Dari video unggahan warga di media sosial pada Minggu sore, banjir yang merendam jalan di kawasan Muntiraya Barabai, ketinggian airnya meningkat sekitar 60 hingga 80 cm. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. 2021 awal sudah hilang. Ini lebih tinggi daripada 2021. Setelah diguyur hujan lebat sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi, sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan HSS kebanjiran. Dari video unggahan warga di media sosial, sejumlah kawasan di Desa Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 60 cm pada Minggu pagi. Sedangkan terpantau pada Minggu siang, banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah berangsur surut, namun masih merendam rumah dan jalan di beberapa kawasan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsudin mengatakan, selain di Desa Loksado, banjir juga terjadi di Desa Malilingin dan Pariangan, Kecamatan Padang Batung, serta beberapa kawasan di Kecamatan Kandangan. Mulai tengah malam tadi sampai dengan pagi tadi sekitar pukul 8 pagi baru mulai reda, yang menyebabkan di wilayah Kecamatan Loksado, di Desa Loksado, kemudian di Desa Hulu Banyu itu terjadi peningkatan air yang menyebabkan beberapa rumah warga dan jalan tergenang. Kemudian untuk di wilayah Kecamatan Padang Batung, di Desa Malilingin, kemudian Desa Andilin dan
Desa Pariangan. Ada juga beberapa rumah warga yang terendam cukup dalam dan sudah dilakukan evakuasi warga yang perlu dievakuasi. Untuk di wilayah Kecamatan Kandangan ini sudah ada beberapa wilayah yang masyarakatnya atau penghuni dari rumah masyarakat yang minta untuk dievakuasi. BPBD Hulu Sungai Selatan kini telah mendirikan sejumlah posko penanggulangan bencana banjir di lapangan basket Kecamatan Kandangan. Selain itu, petugas BPBD juga tengah bersiap untuk mengevakuasi warga yang masih terdampak banjir. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Pada musim hujan kali ini, pertanian di Kabupaten Banjar terancam kembali kebanjiran seperti di awal tahun 2021 lalu. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi akan terjadi di Kalimantan Selatan pada awal Desember mendatang. Para petani di Kabupaten Banjar pun diimbau untuk waspada banjir agar tidak mengalami kerugian. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu membuat target panen 72.000 hektar hanya dapat realisasi 64.000 hektar saja dan petani pun rugi miliaran rupiah. Prediksi BMKG, puncak hujan itu akan terjadi di bulan Desember tahun ini dan awal tahun 2022 mendatang. Nah, harapannya ini tidak menjadi bencana besar lagi seperti kita tahun ini, awal tahun kemarin yang mana terjadi penurunan luas tanam karena pada saat itulah posisi kita untuk menggalakkan atau menggerakkan petani-petani untuk menanam. Mengantisipasi pertanian di Kabupaten Banjar terendam banjir kembali, para petani diimbau segera melakukan panen jika padi mereka telah siap dipanen. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat hujan lebat dan meluapnya air sungai, Kecamatan Barabai HST kebanjiran lagi. Rumah bertingkat di bantaran sungai kawasan Kelayan A Banjarmasin ambruk. Warga Kota Banjarbaru serbu kegiatan vaksinasi COVID-19 yang menyediakan bakso dan pengisian pulsa gratis. Rumah bertingkat di bantaran sungai kawasan Kelayan A Banjarmasin Tengah ambruk pada Sabtu siang. Saat kejadian, pemilik rumah tengah berada di dalam bangunan tersebut, beruntung ia dapat menyelamatkan diri. Pemilik rumah Bayi Haki mengatakan, rumahnya mulai retak sejak terendam air pasang yang terjadi pada Kamis lalu. Ia pun berencana memindahkan perabotan di rumah tersebut ke tempat yang lebih aman pada Sabtu siang. Namun belum sempat memindahkan barang-barang yang ada di dalam rumahnya, bangunan tersebut malah terlebih dulu ambruk. Pergeseran tongkat itu begitu menjelang air pasang. Air pasang ini kan sudah 2 minggu nih. Nah, jadi yang pasang itu yang malam Jumat lah. Nah, malam Jumat itu masuk ke lantai tempat kita di hampir 20 cm.
masuknya tadi. Nah mulai itu ada bunyi pergeseran. Nah besoknya siangnya kita mulai memindah sebagian apa yang ada di dalam, semampu kita pindah tadi malam itu. Nah rencana kan kada mungkin malam tadi kita mengangkuti, itu siangnya kita pindah. Tadi malam itu karena pasang lagi, kada mungkin kita pindah lagi. Jadi menunggu siang ini. Namun prediksi kita kan duluan bangunan, karena tadi malam pasang lagi istilahnya. Nah itulah yang menimbulkan sehingga fondasi ini bergeser lagi gitu. Dugaannya malah. Nah dugaannya begitu. Pertama jam 9-an itu sudah aku bunyi prak ya. Itu sudah rolling tuh sama jalan ini sudah geser lah. 5 sentian, 50 cm ada tuh gesernya. Ya habis itu jam 10:30 tadi yang baru kejadian yang parahnya. Ada korban nggak Pak? Karena sudah diamankan semua. Cuma barang-barang aja belum diamankan. Pak diduga kira-kira nurutin apa nih Pak penyebabnya Pak? Patah itu patah susuk sama motor. Susuk sudah lama juga lapuk tadi. Fondasinya lah Pak. Iya, Yang terutama yang di sungai lah Pak. Iya, yang sungai ini akibatnya dikeruk terus sungai. Arus Kan sungai geser. arus sungai deras nggak? Arus sungai deras nih. Yeah. Peristiwa ambruknya rumah ini menyita perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Agar tidak membahayakan, lokasi rumah ambruk diberi garis polisi dan aliran listrik di wilayah ini juga dimatikan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar vaksinasi dengan menyediakan bakso dan pengisian pulsa gratis. Vaksinasi COVID-19 yang menyediakan bakso dan pulsa tersebut digelar di halaman kantor Diskominfo Banjarbaru pada Sabtu pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti ratusan warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarbaru. Salah satu warga, Ari, mengaku mengikuti vaksinasi ini untuk disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua. Ia berharap vaksinasi menguatkan antibodi tubuh sehingga dapat mencegah terpapar virus corona. Ini vaksin yang keberapa nih? Vaksin yang kedua. Apa persiapan sebelum vaksin tadi? Ya sebelum vaksin makan lebih dulu yang penting. Terus ya intinya makan sih sebelum vaksin. Sarapan ya? Ya sarapan. Apa tujuan vaksin kedua nih? Ya yang pertama menjaga imun tubuh dan melengkapi yang vaksin pertama. Sayang kalau tidak dilengkapi vaksin satu dan kedua ini. Dan banyak keperluan yang sekarang menggunakan vaksin. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, vaksinasi dengan menyediakan bakso dan pengisian pulsa ini digelar untuk menarik minat warga agar mau disuntik vaksin. Ia berharap target 70% vaksinasi COVID-19 Kota Banjarbaru dapat tercapai di akhir November mendatang. Yang melaksanakan hari ini adalah dari Diskominfo begitu, kerjasama dengan Dinkes. Alhamdulillah kerjasama ini cukup bagus dan menarik banyak masyarakat untuk vaksin di Kota Banjarbaru, dan hari ini yang target pelaksanaan ini 700 sampai 1000 orang begitu. Dan kita berharap bisa lebih dari 1000 sehingga target kita untuk di akhir November 70% ini bisa tercapai. Jadi insya Allah Banjarbaru menjadi yang pertama tembus 70% sesuai dengan target nasional. Jadi kami pun juga melakukan razia di jalan, cek langsung kepada warga atau masyarakat yang berkendara. Dan apabila belum vaksin ya kami juga akan segera vaksin. Ini juga salah satu bagaimana kita memaksimalkan vaksinasi di Banjarbaru. Dan alhamdulillah masyarakat juga dukung. Kalau belum vaksin kita langsung kasih kartu formulir untuk mengisi dan silakan melakukan vaksin. Dan alhamdulillah berjalan. Dan ini ke depan insya Allah kami akan jalankan. Apalagi ada inovasi terobosan Pak Wali Kota terkait masalah vaksinasi. Saat ini target vaksinasi COVID-19 Banjarbaru sudah mencapai lebih dari 68% dan merupakan yang tertinggi se-Kalsel.
Pemerintah Kota Banjarbaru optimistis dapat meraih capaian target lebih dari 70% sebelum akhir tahun mendatang. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 di kawasan Mulawarman, Banjarmasin Tengah, kini ditutup oleh pemerintah setempat. Gedung isolasi milik Kemensos itu ditutup karena kasus COVID-19 di kota berjuluk 1000 Sungai ini sudah melandai dalam beberapa waktu belakangan. 18 tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas melayani pasien COVID-19 di tempat isolasi terpusat ini dialihkan untuk membantu penyelenggaraan vaksinasi. Ya, setelah kita melakukan evaluasi terhadap perkembangan COVID di Banjarmasin sampai dengan tanggal 4 November kemarin, ya terjadi penurunan yang sangat signifikan sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan isolasi secara mandiri, dan begitu juga pada isolasi terpusat yang sudah kita sediakan. Oleh karena itu fasilitas isolasi terpusat untuk sementara tenaga kesehatan yang kita tarik untuk memperkuat percepatan vaksinasi, dan untuk sementara ya kita tutup sementara saja, dan nanti akan kita buka lagi ketika ya mudah-mudahan tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di Banjarmasin. Tempat isolasi terpusat yang telah ditutup ini akan dibuka kembali jika kasus COVID-19 meningkat lagi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat hujan lebat dan meluapnya air sungai, Kecamatan Barabai HST kebanjiran lagi. Rumah bertingkat di bantaran sungai kawasan Kelayan A Banjarmasin ambruk. Warga Kota Banjarbaru serbu kegiatan vaksinasi COVID-19 yang menyediakan bakso dan pengisian pulsa gratis. Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, stok sembako untuk kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan dipastikan aman. Agen Sembako Kalsel, Aftahudin mengatakan, stok sembako seperti beras, minyak goreng kemasan, gula dan garam yang akan didistribusikan untuk kabupaten dan kota di Kalsel dipastikan mencukupi hingga awal tahun 2022 mendatang. Namun menurutnya kelangkaan sembako bisa saja terjadi jika ada oknum yang menimbunnya untuk menaikkan harga pada momen Nataru. Kita menyediakannya semaksimal mungkin dalam kondisi posisi merasa terkena COVID ini kan, berusaha untuk bisa menstabilkan harga. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak ada unsur penumpukan, penimbunan dan lain-lain. Itu sangat tidak diperbolehkan oleh pemerintah sendiri. Kalau Anda seperti itu ya silakan kita gerakan untuk bisa ditangkap, ya kan? Karena merugikan bagi masyarakat, mementingkan kepentingan pribadi. Seperti itu. Untuk sejauh ini aja mungkin bahan pokok yang dikatakan seperti minyak goreng, apakah kedepannya bisa dikatakan stok aman atau mungkin bagaimana? Sebenarnya untuk minyak goreng sendiri memang kita dibatasi dengan adanya kuota. Tapi pemerintah kemungkinan pada posisi saat ini tidak akan tinggal diam. Diharapkan tidak ada oknum yang menimbun sembako menjelang Natal dan Tahun Baru
agar stok dan harga sembako tetap stabil di pasaran. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pipa PDAM Banjarmasin di kawasan Ahmad Yani kilometer 1 Banjarmasin Tengah mengalami kebocoran pada Kamis malam. Dari video unggahan warga di media sosial, pipa PDAM yang bocor mengakibatkan jalan raya di kawasan Ahmad Yani kilometer 1 Banjarmasin tergenang air. Selain itu, kebocoran pipa PDAM ini juga menyebabkan distribusi air bersih terganggu bagi pelanggan di kawasan Banjarmasin Barat. PDAM Banjarmasin pun langsung menurunkan petugas untuk melakukan penanganan terhadap pipa yang bocor tersebut. Direktur Operasional PDAM Banjarmasin, Supian, meminta warga yang terdampak gangguan distribusi air bersih untuk bersabar. Menurutnya, pipa yang mengalami kebocoran sepanjang 5 meter sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Perbaikan ini sudah mulai dari tadi malam, kurang lebih jam 9 malam sudah mulai. Sejak ada laporan dari masyarakat itu langsung kita lakukan pompa dan kita lakukan penggalian. Prediksi awal kita perkirakan kurang lebih 6 jam. Kalau seperti kejadian sebelumnya, yang mungkin bocornya tidak terlalu panjang. Kemarin itu paling 1 meter kan, 2 meter. Ternyata setelah digali, verifikasi kurang lebih 6 meter. Jadi pipanya retak itu kurang lebih 6 meter, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan penggalian menuju ke pipa tersebut. Sehingga waktu kita agak lama sedikit, dan juga tadi malam ada beberapa kali izin, tapi rekan-rekan non-stop mereka bekerja sampai saat ini hampir tidak ada istirahat. Dan mudah-mudahan setelah ini penggalian selesai, kita potong pipa dan langsung kita lakukan penyambungan. Mungkin perkiraannya mudah-mudahan secepatnya jam 5 sore itu kemudian sudah selesaikan. Ya pas ini di rumah dulu kadang dari malam tadi sebenarnya sekitar jam 8-an itu jam 9 lah mungkin itu sudah mati. Pada tahu kenapa kan, tapi pas ada informasi katanya ada kebocoran pipa. Jadi sampai ini masih belum bisa menyalakan pipanya. Jadi untuk menggunakan air bersih gimana Mas di rumah? Nah, karena apa ini kita punya tandon juga, jadi sementara ada pasokan tandon, tapi takut juga kalau lawasan kan ibaratnya kalau kelamaan matinya sampai sehari atau 2 hari kan katanya juga takutnya nanti air habis juga. Jadi merasa tergangguin lah? Cukup terganggu sih, soalnya air kan paling penting, kan listrik air tuh penting. Diketahui pipa PDAM di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin Tengah ini sudah sering mengalami kebocoran karena usia pipa yang sudah tua. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sekaligus membuka pelatihan futsal level nasional 2021. Untuk itu, puluhan pelatih futsal ikuti kursus lisensi level 1 nasional yang digelar Asosiasi Futsal Provinsi atau AFV Kalimantan Selatan. Kursus lisensi level 1 nasional digelar sejak tanggal 26 hingga 28 November 2021 di Gedung UPIK Futsal kawasan Banjarmasin Utara dan di salah satu hotel kawasan Banjarmasin Tengah. Kegiatan diikuti 30 pelatih futsal dari berbagai provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas pelatih futsal agar mereka dapat memoles pemain di daerah masing-masing sehingga bisa bersaing di kancah nasional. Bagaimanapun kita melatih kalau kita tidak punya standar, tidak punya lisensi, ya tidak bisa untuk melatih. Karena salah satu istilahnya yang harus juga dipahami oleh pelatih adalah tadi lisensi istilahnya itu sama dengan sertifikat. Kalau hanya sertifikatnya hanya SMP, ya tidak mungkin melatih SMP, paling tidak dia harus lebih tinggi. Nah itu harapan, mudah-mudahan dengan pelatihan ini nanti pelatih betul-betul punya kemampuan untuk melatih atlet-atlet
dan menjadi salah satu bibit-bibit kita di Kalimantan Selatan. Motivasinya ya untuk kegiatan ini untuk perputsalan Banjarmasin khususnya saya pribadi dan untuk teman-teman yang ada di Banjarmasin, pelatih-pelatih yang belum berlisensi, itu adalah kegiatan yang positif ya untuk jenjangnya ke depan lagi. Alasan Denny sendiri untuk mengikuti ini? Alasan saya pribadi untuk mengikuti ini adalah untuk menunjang saya ya, khususnya di karir kepelatihan saya untuk ke tingkat selanjutnya yang lebih baik lagi. Optimis lulus dan? Insya Allah optimis lulus. Dalam kegiatan kursus ini, para pelatih futsal mendapat bimbingan langsung oleh asisten pelatih Timnas Futsal Panca Pauji, pelatih fisik Timnas Futsal Dedi Ahdiat, dan pelatih kiper Timnas Futsal Yos Adi Wicaksono. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ucok Jailani melaporkan. Akibat hujan lebat dan meluapnya air sungai, Kecamatan Barabai HST kebanjiran lagi. Rumah bertingkat di bantaran sungai kawasan Kelayan A Banjarmasin ambruk. Warga kota Banjarbaru serbu kegiatan vaksinasi COVID-19 yang menyediakan bakso dan pengisian pulsa gratis. Bagian aspal, menyeberang aspal. Nah, setelah dilanda banjir pada 15 November lalu, Kecamatan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST kembali kebanjiran. Akibat diguyur hujan lebat dan meluapnya air sungai, sejumlah kawasan di Kecamatan Barabai HST kembali direndam banjir pada Minggu siang. Sejumlah warga lanjut usia yang rumahnya kebanjiran pun dievakuasi oleh petugas BPBD dan Polres Hulu Sungai Tengah dengan perahu karet. Informasi dari anggota Satlantas Polres HST, banjir yang merendam beberapa kawasan di Barabai ketinggian airnya berkisar 30 hingga 50 cm. Diperkirakan ketinggian air banjir akan terus meningkat, mengingat air sungai di Barabai masih meluap. Kembali kami laporkan situasi terkini di kota Barabai. Tepatnya kami sekarang berada di tengah-tengah kota Barabai, di Simpang 4 Manjang. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021. Untuk kondisi air sudah meluap dari bibir sungai, sudah masuk jalan dengan ketinggian kurang lebih 30 cm sampai 50 cm. Kemudian untuk kondisi pasar sendiri juga sudah terendam air dengan ketinggian yang sama antara 30 sampai 50 cm, sehingga untuk pasar berpindah ke jalan raya. Dari video unggahan warga di media sosial pada Minggu sore, banjir yang merendam jalan di kawasan Muntiraya Barabai, ketinggian airnya meningkat sekitar 60 hingga 80 cm. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. 2021 awal sudah hilang. Ini lebih tinggi daripada 2021. Setelah diguyur hujan lebat sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi, sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan HSS kebanjiran. Dari video unggahan warga di media sosial, sejumlah kawasan di Desa Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 60 cm pada Minggu pagi.
Sedangkan terpantau pada Minggu siang, banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah berangsur surut, namun masih merendam rumah dan jalan di beberapa kawasan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Samsudin mengatakan, selain di Desa Loksado, banjir juga terjadi di Desa Malilingin dan Pariangan, Kecamatan Padang Batung, serta beberapa kawasan di Kecamatan Kandangan. Mulai tengah malam tadi sampai dengan pagi tadi sekitar pukul 8 pagi baru mulai reda, yang mengakibatkan di wilayah Kecamatan Loksado, di Desa Loksado, kemudian di Desa Hulu Banyu itu terjadi peningkatan air yang menyebabkan beberapa rumah warga dan jalan tergenang. Kemudian untuk di wilayah Kecamatan Padang Batung, di Desa Malilingin, kemudian Desa Andin dan Desa Pariangan, ada juga beberapa rumah warga yang terendam cukup dalam dan sudah dilakukan evakuasi warga yang perlu dievakuasi. Untuk di wilayah Kecamatan Kandangan, ini sudah ada beberapa wilayah yang masyarakatnya atau penghuni dari rumah masyarakat yang minta untuk dievakuasi. BPBD Hulu Sungai Selatan kini telah mendirikan sejumlah posko penanggulangan bencana banjir di lapangan basket Kecamatan Kandangan. Selain itu, petugas BPBD juga tengah bersiap untuk mengevakuasi warga yang masih terdampak banjir. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Pada musim hujan kali ini, pertanian di Kabupaten Banjar terancam kembali kebanjiran seperti di awal tahun 2021 lalu. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi akan terjadi di Kalimantan Selatan pada awal Desember mendatang. Para petani di Kabupaten Banjar pun diimbau untuk waspada banjir agar tidak mengalami kerugian. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu membuat target panen 72.000 hektar hanya dapat realisasi 64.000 hektar saja dan petani pun rugi miliaran rupiah. Prediksi BMKG, puncak hujan itu akan terjadi di bulan Desember tahun ini dan awal tahun 2022 mendatang. Nah, harapannya ini tidak menjadi bencana besar lagi seperti kita tahun ini, awal tahun kemarin, yang mana terjadi penurunan luas tanam karena pada saat itulah posisi kita untuk menggalakkan atau menggerakkan petani-petani untuk menanam. Mengantisipasi pertanian di Kabupaten Banjar terendam banjir kembali, para petani diimbau segera melakukan panen jika padi mereka telah siap dipanen. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.